kali panggilan sidang, maka mungkin nanti kita ada minta izin dulu untuk melakukan pemanggilan atau penjemputan saksi ke rumah. Oke, siap Bu Jaksa. Ada boleh nanya lagi Bu Jaksa? Iya, terkait saksi baru sepertinya sulit sekali ya Jaksa untuk dihadirkan, itu ada kendala tidak? Nah, itu sih sepertinya, tapi kita tidak. Bu Jaksa, mohon izin untuk saksi fakta yang kemarin disampaikan, apakah jadi dipanggil jadi saksi? Itu kemudian nanti mungkin akan diusahakan kembali dipanggil, karena kan kita juga nggak bisa memaksakan ya. Tapi karena ini sudah 3 kali panggilan sidang, maka mungkin nanti kita ada minta izin dulu untuk melakukan pemanggilan atau penjemputan saksi ke rumah. Oke, siap Bu Jaksa. Ada boleh nanya lagi Bu Jaksa? Iya, terkait saksi baru sepertinya sulit sekali ya Jaksa untuk dihadirkan, itu ada kendala tidak? Nah, itu sih sepertinya, tapi kita tidak bisa memberikan asumsi terlebih dahulu karena nanti akan menjadi polemik di kemudian ya. Tapi memang sepertinya kemarin ada sedikit hambatan, yaitu saksi Dodo agak sedikit takut gitu. Mungkin karena udah begitu lama ya nggak ikut sidang, kemudian dipanggil lagi, jadi mungkin faktor-faktor eksternal itu kita masih belum tahu, dan kalaupun iya itu akan menjadi catatan kami tersendiri. Tapi ada saksi yang dirahasiakan identitasnya untuk selanjutnya? Tidak ada. Kalau untuk saksi kita tidak rahasiakan identitasnya, hanya saja kita kan juga terikat dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, dan juga perlindungan saksi. Maka kalau misalkan memang tadi ada mungkin buat bapak-bapak ya, tadi disebutkan sedikit ada data pribadi dari saksi, kami harap juga tidak begitu mudah atau bisa ditampilkan begitu. Ya, harus dengan izin, karena kan itu masuk di data pribadi dan juga ranah keluarganya saksi begitu. Ya. Mohon izin satu lagi Bu Jaksa, kan kemarin sempat ramai itu terkait komentar yang disampaikan oleh Jaksa. Kemudian ada pihak yang merasa ingin melaporkan, yaitu pihak kuasa penasihat hukum dari terdakwa. Tapi juga kami sebagai media juga untuk mengkonfirmasi ke beberapa kuasa hukum juga. Akhirnya mereka berkomentar tidak ada pelanggaran apapun yang disampaikan oleh Jaksa. Nah, tanggapannya seperti apa Bu Jaksa terkait akan katanya mau dilaporkan begitu? Ya, kalau itu saya no comment ya, biar nanti bagaimana itu berproses, karena memang laporan sudah kami terima, baik itu nanti ada pelanggaran kode etik atau tidak, biar nanti ada tim sendiri yang melakukannya. Jadi saya tidak bisa turut berkomentar dalam hal itu. Betul, karena beberapa ahli hukum juga mengatakan sah-sah saja, tidak ada masalah dengan pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa. Iya, baik. Nah itu saja. Paling ya kita lihat saja nanti bagaimana. Saya juga masih, ya kita kan lebih berpikir ini bergulir seperti apa ya, maksudnya nanti kedepannya seperti apa. Yang terpenting adalah pembuktian dari kasus ini sendiri. Siap. Dengan Ibu siapa? Saya Ira. Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya juga titip satu ya Pak, tadi kalau ada data pribadi dari saksi, mohon jangan di-upload ya. Gitu. Terima kasih. Mari. Persidangan yang menarik hari ini adalah bahwa, Rosidin melihat sosok
gambar di balik teralis itu adalah Abi. Danu. Saya ralat Danu. Artinya apa? Jika asumsi penyidik dengan mengkonfirmasi gambar di balik teralis sebagai Abi kepada saksi yang sebelum-sebelumnya, hari ini itu terbantahkan sehingga setidaknya tidak bisa menjadi pegangan untuk membuktikan bahwa Abi lah yang lewat di balik karena siapa? Rosidi teman kecil dan dia menjelaskannya lebih spesifik. Yang lain-lain menjelaskannya tinggi jangkung. Kalau dia mengenalinya lebih detail dari sisiran dan cara berjalan yang menunduk. Baik, selanjutnya Ibu Sylvi. Selanjutnya Ibu, mungkin kemarin juga ada sedikit komentar pro dan kontranya juga di beberapa sosial media yang saya lihat juga, bahwa terdapat salah satu video bahwa Ibu Sylvi sempat menegur salah satu petugas lapas ketika ingin membawa Bapak Yosep ke dalam mobil tahanan. Boleh dijelaskan Ibu, karena kan banyak juga yang komentar apakah di mana bagian salahnya atau di mana bagian kasusnya. Mungkin ada terdapat dari audio kamera atau dari kamera kita yang mungkin tidak tertangkap, tapi menurut Ibu Sylvi itu terlihat dari sisi Ibu Sylvi. Boleh dijelaskan Bu? Media ini yang memotong videonya sehingga narasi-narasi dia keluar. Pada saat itu petugas lapasnya mencengkeram Pak Yosep ya, tapi tidak dihadirkan di media kalian. Ya tapi sih saya nggak apa-apa, saya biasa digituin ya, demi keadilan. Dicengkram, paham kan? Kalau dibilang dicengkram, saya tegur, Pak jangan begitu. Tapi seperti nantang ya, saya tantangin lagi. Karena apa? Human right gitu ya. Harus diingat tuh human right. Manusia karena manusia. Saya tidak pernah mau menghinakan orang. Saya bela siapapun. Sebencinya orang itu sama saya, tetap saya rangkul. Itu saya, human right. Tapi kalau kamu seperti itu di depan mata saya penegak hukum, masa saya biarkan? Itu aja. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Satu lagi, mohon izin Ibu Sil. Tadi kan Ibu coba untuk seperti memberikan games ya kepada Ilham, yaitu untuk melihat peserta sidang. Itu tujuannya untuk kemana tuh? Jadi kalau dia bilang kecepatannya 40 km per jam, melihat orang itu hanya 0,09 detik. Bagaimana dengan kurang dari 1 menit bisa melihat bahwa contohnya Freddy memakai jaket warna coklat dengan jaket hijau lengan coklat, tas hitam, nggak mungkin. Motor itu hitungan 3 detik aja udah hilang depan mata kita. Makanya saya pakai simulasi sih sebetulnya, bukan game, simulasi. Terima kasih. Itu menguji aja keakuratan daya ingat. Ya. Daya ingat dan pengamatan dia Coba seketika kita ke depan deh. lalu. Kita simulasi ke depan, hitungan berapa detik motor bus. Nggak mungkin bisa spesifik. Dan itu juga dimentahkan sendiri oleh dia dengan tidak diingatnya apakah Yosef menggunakan topi atau tidak di Popi Amalia. Iya, jadi yang dilihat dalam keadaan tenang aja dia tidak bisa ingat, apalagi yang dia lihat sambil berjalan di atas jalan yang rusak. Mestinya konsentrasi dia pada jalan yang rusak. Gitu sih. Jadi nggak ada niat apa-apa, cuma simulasi aja sih. Oke, siap. Baik, Terima kasih Ibu Sil, Bocoran Doi itu. Oke teman-teman semuanya, kita sudah dengar ya sebuah statement yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa dan juga yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Yang dimana kita semua ketahui bahwa dalam hal ini sama-sama memiliki beban pembuktian. Yang dimana jaksa penuntut umum, dia harus berusaha untuk bagaimana menyajikan hal-hal tentunya yang dapat memperkuat untuk dapat meyakinkan hakim di dalam persidangan, begitu juga untuk kuasa hukum terdakwa, yang dimana kuasa hukum terdakwa di sini dia harus berusaha juga meyakinkan berdasarkan fakta-fakta persidangan kalau seandainya dalam hal ini kliennya dianggap tidak bersalah. Nah, sengaja saya sajikan dua hal yang berbeda ya, dalam hal ini pendapat dari jaksa penuntut umum dan juga pendapat dari kuasa hukum terdakwa. Tetapi dalam hal ini saya memiliki pendapat yang berbeda teman-teman, yang dimana mengenai statement yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa sepertinya hanya menyampaikan hal yang dalam hal ini keterangan saksi tentunya yang sedikit menguntungkan. Sementara dalam fakta persidangan saya melihat apa yang disampaikan oleh Ilham
yang dalam hal ini juga memberikan keterangannya baik pada sidang pertama yang sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Subang yang sudah menghasilkan putusan bahwa keterangan yang diberikan oleh Ilham ini sangat kooperatif dan sangat konsisten. Nah, terkait bagaimana komentar kuasa hukum terdakwa yang dalam hal ini mengomentari ya terkait fakta persidangan atas keterangan Ilham di sini tidak dijelaskan karena alasannya menurut saya keterangan yang diberikan oleh Ilham ini justru sangat menguatkan jaksa penuntut umum sesuai dengan dakwaan yang telah dibuatnya. Nah, lalu bagaimana menurut teman-teman? Silakan berkomentar. Terima kasih. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mengrawah, berbeda-beda tetapi satu jua, tiada hukum yang mendua. Semangat.